dan pasukan The Lobster asuhan Haji Mustaqim. Ya, kita lihat di sini Bung Opan bahwa memang lini depan mereka masih mengandalkan trio asing dengan masuknya Marcio Sosa akan membuat Danilo Fernando dan Cristiano Lopez juga menjadi lebih menggigit karena kita tahu Danilo bisa menjadi jangkar di situ. Ini memang kesempatan besar buat Deltras untuk membuat kejutan besar karena lini depan mereka cukup berbahaya. Di sini kita Dan lihat Laskar Wongkito, Bung, Sriwijaya FC asuhan Ivan Kolev. betul, kita lihat bahwa memang kembali trio atau tridente maut Kate Kayamba, Budi dan Angjuan di sini yang diandalkan oleh Sriwijaya. Tapi kita lihat tidak ada Claudiono yang pemain Untuk kembali berlaga di Jarum Indonesia Super League. Dan ini dia babak pertama Delta Sidoarjo melawan Sriwijaya FC dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Lemparan ke dalam Sriwijaya FC, Ponario Astaman. Pelanggaran pertama tampaknya dilakukan oleh Supardi terhadap kapten kesebelasan Delta Sidoarjo, Ferry Aman Saragi atau FAS. Danilo Fernando, sebuah lob dari jarak yang cukup jauh, berusaha menempatkan bola. Danilo Fernando. ya memang tipikal Danilo ya, kita tahu salah satu kelebihan dia adalah tendangan jarak jauh, cannonball. Setiap ada kesempatan dia tidak pernah ragu untuk melepaskan. Sayang kali ini melambung jauh. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Kali ini Muhammad Ridwan, mantan pemain Pelita Jaya Karawang. Musim ini Delta Sidoarjo masih diperkuat oleh beberapa pilar mereka di divisi utama yang lalu. Tidak banyak pergantian yang mereka lakukan menyambut musim pertama mereka di Jarum Indonesia Super League. Ya, mereka membeli dua mantan pemain Primavera yang di Davonsoro, Iya. Bejo dan Anang Mahruf, yang memang penampilan kedua pemain ini tidak pernah menurun. Kembali mampu dipatahkan oleh Firman Utina. Park Jung-won, musim lalu Park memperkuat PSM Makassar. Ya, nama Park menjulang ketika di pertandingan All Star melawan Arema. Kita ingat bagaimana All Star mengalahkan Arema 5-4 dan Park mencetak 2 gol. Sejak itu klub-klub besar mengincar dia dan dia memilih Sriwijaya, Bu. Offside. Tampaknya offside Anang Ma'ruf, mantan pemain Persebaya Surabaya. Ya, dan terakhir di Davonsoro. Iya. Octavianus Maniani, pemain yang musim lalu juga memperkuat Persitara Jakarta Utara, mendapatkan kepercayaan penuh dari Ivan Kolev. Ya, Okto sekarang sudah menjadi salah satu idola di Sriwijaya karena dia juga berperan besar di Inter Island. Bagaimana pemain mungil ini bisa meliuk-liuk mendekati gawang lawan, dan kita perhatikan di sini memang 3 menit pertama pertandingan masih berjalan lamban, datar, memang masih mencoba mempelajari kelemahan atau strategi lawan. Tapi kita lihat bagaimana Deltras tidak merasa inferior di sini walau mereka menghadapi tim bertabur bintang. Kembali dibuang saja oleh Mujib Ridwan.
menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya di daerah pertahanan Delta Sidoarjo bersiap-siap. Otto Maniani, Budi Sudarsono, Firman Utina. Sebuah crossing ke kotak penalti, ada Jung Hwan di sana. Ponario Astaman, Kit Kayamba Gams melebar ke kiri kali ini. Muhammad Ridwan kembali ke Ridwan, kerjasama 1-2-3, maksudnya dengan Budi Sudarsono. Cristiano Lopez kali ini berusaha melewati Gunawan, gagal. Cristiano Lopez, tampaknya pelanggaran bagi Delta Sidoarjo setelah Gunawan berusaha menghalang-halangi laju Cristiano Lopez. Marcio Souza tadi, sebuah tendangan keras dari sudut yang cukup sempit. Mantan striker Persela Lamongan, dan ini dia pelatih yang sukses mengantarkan Deltras, Nusiatra, dan juga manajer mereka. Dia tidak bisa menangani secara langsung tim Deltras karena lisensinya belum memenuhi kriteria sehingga Mustaqim masuk di hari-hari terakhir. Cristiano Lopez, pemain yang juga sempat membela Pelita Jaya dan juga PSIS Semarang, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Deltras. Anang Ma'ruf tampaknya bersiap-siap. Danilo Fernando. Anang Ma'ruf tiang jauh. Kembali ke Anang. Dibayang-bayangi oleh Kit Kayamba Gams. Lebar ke kanan, Anang Ma'ruf, Danilo Fernando, pemain asal Brasil. Masih Danilo, mudah saja Anang Ma'ruf yang dituju. Cristiano Lopez kembali ke Danilo Fernando, mengangkat bola ke tiang jauh. Cukup cekatan, mantan penjaga gawang Persela Lamongan, Fauzal Mubarok. Ya, menarik kita lihat kerjasama Cristiano Lopez dengan Danilo. Hanya saja memang belum cun dengan Marcio Souza yang baru di hari-hari terakhir bergabung. Alangkah bagusnya kalau ketiganya in dalam irama permainan sehingga bisa merepotkan pertahanan Sriwijaya, Bung Opan. Budi Sudarsono, Otto Maniani maksudnya, berhasil dipotong oleh pemain bertahan Delta Sidoarjo. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Octavianus Maniani terhadap Hoirul Masuda. Cristiano Lopez disapu saja oleh Gunawan. Bukan pelanggaran. Danilo Fernando. Pendek saja ke Lopez. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Gunawan terhadap Lopez yang memang terlihat begitu ketat mengawal pergerakan Cristiano Lopez. Ya, memang ini tipikal Cristiano Lopez, diving yang harus diwaspadai oleh pemain belakang Sriwijaya. Kita lihat bagaimana dia menjatuhkan badan. Ini salah satu trik yang harus diwaspadai. Ini memang sering diperlihatkan Lopez ketika bermain di Pelita dan itu membuat dia menjadi salah satu penyerang yang berbahaya. Melahirkan tendangan bebas yang kedua di awal-awal babak pertama ini bagi The Lobster. Kita nantikan mampukah Deltras membahayakan gawang Fauzal Mubarok. Tampaknya akan dieksekusi oleh Marcio Souza. Bersiap-siap Cristiano Lopez. Jarak tembak yang sangat ideal. Salah satu spesialisasi bagi Marcio Souza. Marcio Souza! Wow!
masih membentur Mister Gawang Sriwijaya FC. Ya luar biasa Bung, bagaimana sebuah tendangan pressing yang sangat bagus, membentur tiang. Dan ini yang kita katakan tadi, mereka tidak sedang merasa menghadapi tim yang luar biasa. Bahkan kita lihat 2 peluang mereka ciptakan. Sementara sejauh ini Sriwijaya belum begitu luar biasa. Kita lihat bagaimana Fauzal Mubarok sudah out of position, sayang membentur tiang. Betul sekali Bung Berry, dan tampaknya kekhawatiran Ivan Kolev menghadapi tim promosi yang senantiasa dibarengi semangat menggebu-gebu. Ya, semangat mereka pasti 2 kali lipat untuk membuktikan diri. Tim promosi yang mengalahkan tim bertabur bintang. Ya, kalau kita perhatikan Bung, mengapa sepertinya serangan Sriwijaya tidak begitu menggigit. Kita lihat memang ada 1 orang yang hilang di tim ini. Kita tahu bagaimana Zarahan sudah pindah ke Persipura. Dia merupakan salah satu playmaker terbaik 3 tahun terakhir di liga tertinggi, kasta tertinggi di Indonesia. Sekarang peran itu diambil oleh Firman dan Ponaro yang belum berjalan baik. Sehingga tridente mereka yang begitu bagus belum banyak mendapat umpan-umpan bagus untuk mencetak gol. Kontrol bola yang kurang cermat dari Kate Kayamba Gams. Kembali hanya melahirkan lemparan ke dalam. Bagi The Lobster, ini dia pelatih anyar Sriwijaya FC, Ivan Kolev, pelatih asal Bulgaria. Firman Utina, pemain yang musim lalu membela 2 klub sekaligus, Pelita Jaya dan juga Persija dalam 1 musim. Kate Kayamba Gams. Wow, berbahaya, terlambat Park Jung Hwan. Budi Sudarsono kali ini tampaknya mengenai lengan Budi Sudarsono. Pemain yang musim lalu membela Persib Bandung. Sebelumnya Budi sudah sempat bergabung bersama Sriwijaya FC. Di bawah Rahmat Darmawan, Budi hanya berhasil mengemas 1 gol dalam 1 musim. Pada musim 2003 yang lalu, Budi juga menjadi salah satu pilar andalan dari The Lobster atau Delta Sidoarjo. Dan pada saat itu, Budi dengan meyakinkan berhasil mengemas 19 gol dalam 1 musim. Sebuah pencapaian terbaik yang pernah ditorehkan oleh Budi Sudarsono dalam Liga Indonesia. Muhammad Ridwan pendek saja ke Kate Kayamba Gams, offside tampaknya. Ya, ini bisa menjadi masalah buat Sriwijaya karena mereka belum memiliki seorang playmaker yang bisa memecah kebuntuan, bisa memberi atau membuka peluang bagi 3 penyerang mereka yang notabene sebenarnya naluri penyelesai atau pencetak gol, bukan pemberi umpan seperti Danilo. Ya, kita tahu bahwa musim ini Sriwijaya FC harus melepas Zahrahan. Betul. Kembali Cristiano Lopez, masih Lopez, Danilo Fernando kembali ke Lopez. Terjatuh, kita lihat Lopez, kita nantikan keputusan wasit Najamuddin. Tampaknya Najamuddin, wasit yang memimpin jalannya pertandingan sore ini, melihat bahwa ada kesengajaan dari Lopez menjatuhkan diri di kotak penalti Sriwijaya FC. Ya, ini memang bisa jadi hal yang merugikan buat Lopez karena dia terlalu sering jatuh dan di free kick. Ketika hal seperti ini yang sangat menentukan, wasit menganggap ini 50-50 gitu. Ini memang di satu sisi Lopez merupakan striker yang tricky, penuh tricky, tapi juga bisa merugikan dia sendiri atau merugikan timnya, Bung Opan.
Yani tampak kesakitan Ottomaniani, pemain yang juga pernah membela PSMS Medan beberapa musim yang lalu, manajer tim Bung Zainuddin. Ya, tubuh kecil memang rentan cedera dan ini bisa, kalau memang dia tidak bisa melanjutkan pertandingan, di situ ada Arif Susiono yang tadi siang Kolev katakan sengaja disimpan, tidak diturunkan lawan Arema, padahal Arif saat ini salah satu kandidat pemain timnas yang sangat diunggulkan karena usia muda sudah mampu menerobos jajaran elit timnas. Ya, dilematis memang. Artinya Sriwijaya datang dengan 2 gelar, menyandang 2 gelar, sementara Deltras hanya sekedar tim promosi, bahkan mereka hanya runner up. Sehingga bisa saja Sriwijaya merasa di atas angin, justru menjadi beban pada pertandingan sore ini karena kita lihat bagaimana dalam hal fighting spirit justru anak-anak The Lobster yang lebih terengginas dibanding Sriwijaya. Ya, dan akhirnya wasit Najamuddin mencabut kartu kuning yang pertama pada pertandingan sore ini setelah Kate Kayamba Gams dilanggar oleh Dodok ya Anang. Ya, sebuah kartu kuning yang pantas. Sebuah aksi oleh Dodok Anang yang sangat membahayakan Kate Kayamba Gams. Tendangan bebas Budi Sudarsono langsung ke tiang jauh. Budi Sudarsono masih berhasil ditip oleh penjaga gawang The Lobster Yanuar Fernando. Kembali Budi Sudarsono masih mampu dihalau oleh Anang Ma'ruf. Masih di daerah pertahanan Delta Sidoarjo Pajungwan kali ini. Kembali dibuang saja oleh Dodok Anang dan kembali melahirkan tendangan pojok bagi Sriwijaya FC. Bersiap-siap Kate Kayamba Gams. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Kate Kayamba Gams terhadap penjaga gawang Yanuar Fernando. Ya, memang terjadi gangguan yang sangat berbahaya buat penjaga gawang Yuni di sini. Ya, Yanuar Fernanda. Ya. Kembali serangan balik melalui Budi Sudarsono dari sisi sebelah kiri. Masih Budi. Berpindah ke kanan Budi Sudarsono. Terlalu deras bola yang dilepaskan oleh Budi Sudarsono. Gagal dikejar oleh Octavianus Maniani. Ya, memang kita lihat sebenarnya bola itu berjalan pelan. Hanya saja memang kaki Okto sudah cedera. Tidak bisa menerima umpan yang sebenarnya cukup bagus dilepas oleh Budi tadi. Bukan pelanggaran sekalipun tadi Gunawan mengangkat kaki terlalu tinggi.
Offside Jungwon, pemain asal Korea. Ini adalah merupakan tim ketiga yang dibela oleh Jungwon sepanjang kiprahnya di Indonesia Super League. Ya, dan dia mantan pemain Jeonbuk Hyundai di Korea. Dan salah satu pemain senior, kita tahu bahwa pada Asian Games 2000 dia tandem dengan Ang Jung-wan yang kita kenal sangat fenomenal di timnas Korea Selatan. Marcio Souza dibiarkan saja, hanya menghasilkan tendangan pojok yang pertama bagi Deltras Sidoarjo. Setelah tendangan keras yang dilepaskan oleh Lopez tadi mengenai pemain bertahan Sriwijaya FC. Kapten kesebelasan Ferry Aman Saragi, maksudnya ke Danilo Fernando, namun lebih dekat ke Fauzal Mubarok. Musim ini, manajemen Sriwijaya FC mematuk target yang sangat muluk. Mereka bercita-cita untuk meraih 5 gelar sekaligus, di mana 2 diantaranya telah mereka raih, yaitu pada Inter Island Cup dan juga Community Shield beberapa saat yang lalu. Tiga gelar lainnya yang masih tersisa, yaitu Indonesia Super League, Piala Indonesia, dan AFC Cup. AFC Cup. Ya, ini yang kita katakan Ya. tadi bahwa cederanya Okto akan membuat kesempatan besar buat Arif Siono yang tidak diturunkan di Community Shield lawan Arema, yang Kolev katakan memang sengaja disimpan untuk laga penting, laga perdana di ISL, karena kita tahu Sriwijaya selalu mencatat hasil buruk di laga perdana mereka di Liga Indonesia. Mereka tidak pernah meraih kemenangan di laga perdana sejak tahun 2005. Park Jung-hwan lebar ke kiri, Kate Kayamba Gams yang dituju. Memasuki daerah pertahanan Deltras, Budi Suarsono maksudnya kembali ke Kate Kayamba Gams. Ya, kita lihat lagi bahwa Budi bukan pengumpan yang baik. Memang dia penyelesai peluang yang baik, tapi bukan pemberi peluang bagi rekan-rekannya. Berbeda dengan peran yang selama ini dimainkan oleh Jarahan, yang merupakan salah satu playmaker terbaik di 3 tahun terakhir Indonesia Super League. Lopez kembali mampu dicuri oleh pemain Sriwijaya FC, Ponario Astaman tadi. Disapu saja oleh Gunawan, terlepas bola, Park Jung-hwan ada di sana. Wow, sebuah situasi yang nyaris membahayakan gawang Deltras. Ya, sore ini memang menarik melihat 2 penjaga gawang. Dua-duanya adalah cadangan. Iya. Yanuar merupakan cadangan dari Yuni Irawan. Sementara di Sriwijaya, Mubarok merupakan cadangan dari Ferry Rotinsulu yang sedang cedera. Ya, kita lihat bagaimana Persijap sudah unggul 1-0. Danilo Fernando, pemain berusia 31 tahun yang dituju Marcio Souza, masih berhasil dikuasai oleh Juprianto, Ahmad Juprianto. Ya, sebenarnya kita lihat bahwa dari 10 serangan yang dilakukan oleh Deltras, 10 serangan itu dibangun oleh Danilo dan Cristiano Lopez. Artinya memang untuk mematikan serangan dari Deltras, Kolev cukup memerintahkan pemain belakangnya lebih memperhatikan Cristiano Lopez dan Danilo. Dan untuk Cristiano Lopez, kita tahu di belakang dari Sriwijaya ada 2 mantan pemain pelita yang mengenal karakter dia, Ridwan dan Supardi. Iya, Ya, kita memang- melihat bagaimana reaksi dari Ponario Astaman yang sedikit emosi, Ya, dia marah. menghasilkan kartu kuning yang kedua dari saku wasit Najamuddin. Pemain yang musim lalu senantiasa dipercaya sebagai kapten kesebelasan Betul. oleh Rahmat Darmawan. Dan sekarang peran itu diambil oleh Kate Kayambagam. Ferry Aman Saragi ke tiang jauh, berhasil disambut oleh Fauzal Mubarok.
Pelanggaran tampaknya dilakukan Marcio Souza terhadap penjaga gawang kedua Sriwijaya FC, Fauzal Mubarok. Ya, kalau kita perhatikan dengan jernih, sebenarnya tidak ada pelanggaran di situ. Kita lihat bahwa tidak ada gerakan dari penyerang-penyerang Deltras yang mengganggu penjaga gawang Mubarok. Cuma mungkin wasit melihat hal lain dalam pelanggaran itu karena posisi dia lebih dekat. Mantan pemain Persitara dan juga PSMS Medan, Octavianus Ottomaniani harus digantikan oleh Arif Suyono pada menit ke-23 tadi. Anang Ma'ruf, Bejo Sugiantoro, dua mantan pilar Persebaya Surabaya. Pemain yang musim lalu juga sempat berlabuh bersama Persidafon Soro. Di lini belakang Sriwijaya FC musim ini mereka juga berhasil menarik Rahmat Latif, pemain muda, pemain masa depan Indonesia yang musim lalu memperkuat Persiram Raja Ampat. Kate Kayamba Gams, Muhammad Ridwan, Anang Ma'ruf, mudah saja terbaca oleh barisan pertahanan Sriwijaya FC. Serangan yang dibangun oleh Deltras Sidoarjo. Pelanggaran Kate Kayamba Gams terhadap Dodok Anang. Musim lalu Kate Kayamba berhasil menciptakan 14 gol terhadap Sriwijaya FC. Dukungan yang luar biasa terus diberikan oleh pendukung setia The Lobster, Delta Mania. Ferry Aman Saragi, Cristiano Lopez kembali ke Saragi. Kita lihat bagaimana Lopez selalu jatuh dan melakukan protes kepada wasit. Ini bisa saja merugikan karena wasit bisa lebih banyak mengabaikan setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap dia karena dia terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan yang memprotes wasit. Sapu oleh Firman Utina, Arif Suyono kali ini. Kembali Cristiano Lopez. Berpindah ke sisi sebelah kanan, maksudnya ke Marcio Souza. Muhammad Ridwan. Anang Ma'ruf dibayang-bayang oleh Budi Sudarsono. Cristiano Lopez, kembali Lopez. Berusaha melepaskan diri dari kawalan Gunawan. Dan lagi-lagi diakhiri oleh sebuah Kita lihat upaya bagaimana menjatuhkan wasit diri. mengatakan play on. Padahal jelas Lopez ditabrak. Ini akibat dari gerakan-gerakan tangan Lopez yang terlalu banyak melakukan protes. Yang justru merugikan dirinya dan merugikan tim. Crossing, Cristiano Lopez. Masih muda terbaca barisan pertahanan Sriwijaya FC. Pelanggaran tadi tampaknya dilakukan oleh Marcio Souza terhadap Gunawan, namun wasit kurang memperhatikan. Ya, hingga menit ke-29 terlihat jelas betapa besar peran seorang bek asal Brasil di Sriwijaya yang mengantar mereka menjadi juara Inter Island dan Community Shield. Yang belum bisa main Claudiono asal Brasil karena memang masalah ITC. Kita lihat bagaimana sentralnya seorang Claudiono yang bahkan disebut-sebut mampu mengimbangi kehebatan seorang pemain belakang Pierre Janka di Arema. Kita lihat bagaimana rapuhnya lini belakang karena Gunawan belum mampu menggantikan peran Claudiono di lini belakang.
ke-30 babak pertama, masih 0-0 kedudukan saat ini. Aurel Mahsuda tadi, Danilo Fernando, masih Danilo Fernando. Kembali dipatahkan oleh Bonario Astaman. Firman Utina, umpan lambung jauh ke sisi sebelah kiri Kit Kayamba Gams yang dituju. Bukan offside, masih Kit Kayamba Gams. Pendek saja ke Budi Sudarsono. Terlambat sepersekian detik, Budi Sudarsono menyambut umpan yang diberikan oleh Kit Kayamba Gams. Ya, Gam tadi berharap sprint pendek yang cepat dari Budi untuk mengejar bola. Kita lihat Kolev bagaimana ekspresinya melihat timnya tidak begitu dominan, walau Deltras adalah tim promosi. Berbahaya dan gol! Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Gunawan. Di benteng pertahanan mereka, bagaimana bola liar yang terlepas dari pengawalan Gunawan berhasil disambar dengan baik oleh kapten ke-11 Deltras Sidoarjo, Ferry Aman Saragi, dan terciptalah 1 gol, 1-0. Betul, baru 3 menit yang lalu saya membahas bagaimana Gunawan sangat tidak bisa menggantikan peran Claudiono asal Brazil di lini belakang dari Sriwijaya. Ini memang kerugian yang besar bagi Sriwijaya. Kita lihat bagaimana begitu lamban dan terlambatnya Gunawan mengantisipasi bola, sehingga dengan mudah kita lihat bagaimana Ferry Aman Sregar dengan kepala menempatkan bola yang memperdaya Mubarok. Kita lihat baru beberapa menit kita bahas bagaimana lemahnya Gunawan dalam menjaga lini belakang. Ya, rubah kedudukan menjadi 1-0 membuat Delta Mania semakin bersemangat untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaan mereka. Bagaimana pada menit ke-31, kapten ke-11 Ferry Aman Saragi berhasil membuat mereka unggul atas Sriwijaya FC yang bertabur bintang. Ya, kekhawatiran kita tadi terbukti bagaimana Deltras bermain tidak inferior, tidak merasa berhadapan dengan tim yang bertabur bintang. Mereka bahkan lebih menunjukkan fighting spirit. Mereka memanfaatkan lini belakang Sriwijaya yang masih sangat rapuh. Kita lihat bagaimana lini belakang Sriwijaya lebih banyak berkonsentrasi bertahan, sehingga membuat Angjuan, kadang-kadang Firman Utina lebih banyak turun membantu pertahanan dan sangat merugikan lini penyerangan mereka. Firman Utina, Budi Sudarsono, sentuhan 1-2 Firman Utina, Arif Suyono kali ini masih berhasil dihalau oleh penjaga gawang Yanuar Fernando. Ya, ini salah satu hal yang menarik di sepak bola. Kita lihat bagaimana tim promosi mampu mengalahkan tim bertabur bintang, tim yang sudah meraih 2 gelar juara. Sama seperti tim promosi Hercules mengalahkan Barcelona di Nou Camp. Iya. Berusaha melepaskan diri Park Jung-hwan. Pengawalan yang sangat ketat memang senantiasa diberikan oleh Dodok Anang terhadap Park Jung-hwan maupun terhadap Kit Kayamba Gams. Firman Utina, Supardi, Arif Suyono kali ini crossing Arif Suyono, Park Jung-hwan yang tuju, Kit Kayamba Gams. Sebuah scrimmage di depan gawang Delta Sidoarjo gagal dimaksimalkan oleh Kit Kayamba Gams. Musim lalu, Ferry Aman Saragi, pemain yang baru saja menciptakan gol pertama bagi Deltras tadi, berhasil menciptakan 2 gol di divisi utama. Ya, dengan terbebaninya konsentrasi Firman Utina dan Bonario untuk juga memikirkan pertahanan, ini membuat trio penyerang Sriwijaya tidak mendapat asis-asis yang baik dari lini tengah, sehingga 3 penyerang ini juga kadang-kadang turun ke lini belakang, membuat pola serangan mereka tidak teratur dengan baik.
kita menyaksikan bagaimana Delta Mania yang juga tidak hanya didominasi oleh kaum muda, tapi juga ada ibu-ibu. Dan update skor pada pertandingan yang lain sore ini, Persijap Jepara masih ditahan 1-1 oleh Persiba Balikpapan. Luar biasa Balikpapan mampu menyamakan kedudukan. Park Jung Hwan, masih ada Dodok Anang, cukup lugas pemain bertahan yang satu ini. Danilo Fernando kurang cermat, jatuh di kaki Kate Kayamba Gams. Cristiano Lopez kali ini kembali terjatuh Lopez. Ya, kita lihat bagaimana Gam sampai kepada posisi yang mestinya memang tidak perlu dia lakukan karena di situ ada Ridwan. Ini memang yang saya katakan tadi, porak-porandanya atau tidak terpola dengan baiknya serangan-serangan atau permainan dari Sriwijaya karena mereka tidak punya lini pengatur di lini tengah yang bagus. Iya. Akibat dari Konario dan Firman yang juga ikut memikirkan pertahanan karena bagaimana rapuhnya tadi kita lihat aksi Gunawan yang melakukan blunder sehingga tim itu kebobolan 1-0. Pemain yang juga dipercaya sebagai kapten kesebelasan pada musim divisi utama yang lalu oleh Delta Sidoarjo, Ferry Aman Saragi. Sebuah tanggung jawab yang berhasil dibuktikan dengan gol pertama pada menit ke-31 tadi, membuat Delta sementara unggul 1-0 atas Sriwijaya FC, juara Piala Indonesia musim lalu. Beberapa pilar penting Sriwijaya FC musim lalu telah keluar musim ini, di antaranya Hendro Kartiko, Aprizal, Precious, dan juga M. Nasuha. Jenderal lapangan tengah mereka juga sudah tidak memperkuat lagi, Ya, yaitu diarahkan ke Zarahan. Persipura. Ya, Dan 5 pemain yang Opan sebutkan tadi semuanya eksodus ke Persija sekarang di Iya. bawah Rahmat Darmawan. pemain yang melakukan blunder atas gol pertama Deltras tadi, Gunawan. Ya, kita lihat bagaimana gerakan-gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Gunawan padahal ini posisi yang berbahaya. Memang tadi saya juga menyaksikan bagaimana terkejutnya saya Kolek memasang Gunawan padahal dia punya pemain belakang yang cukup pengalaman di situ, Bobby Satria misalnya. Kembali menghasilkan tendangan bebas yang ketiga bagi Delta Sidoarjo, tampaknya lagi-lagi akan dieksekusi oleh Marcio Souza, mantan striker Persela Lamongan. Kita nantikan bagaimana eksekusi dari Marcio Souza. Kita lihat memang tipikal Amerika Latin, bagaimana mereka dengan akuratnya memanfaatkan bola-bola mati seperti ini. Dan tampaknya kali ini akan menggunakan kaki kiri Marcio Souza. Tampak terlalu dipaksakan, kaki kiri Bung Bari Sihotak. Iya, dan sebaliknya kita lihat bagaimana karena 3 penyerang dari Sriwijaya menjadi benteng. Luar biasa, kembali si Plontos Lopez memiliki peluang, sayang Mubarok lebih cepat. Kita lihat tadi bagaimana ketiga menjadi pagar. Kate Kayambagam, Firman Utina, dan Budi. Dan ketika mereka dapat fast break, tidak ada penyerang Sriwijaya yang menunggu di lini depan. Arif Suyono, pemain yang juga pernah memperkuat Arema Indonesia. Budi Sudarsono berusaha melewati 2-3 pemain sekaligus. Supardi mengangkat bola, Kate Kayambagam yang dituju. Budi Sudarsono, kontrol bola yang kurang cermat dari Budi. Muhammad Ridwan kali ini, Firman Utina, Kate Kayambagam, kembali pelanggaran dilakukan oleh Danilo Fernando terhadap Kate Kayambagam. Tahun ini Danilo Fernando telah berusia 31 tahun. Kate Kayambagam, pemain yang didaulat oleh Ivan Kolev sebagai kapten kesebelasan Sriwijaya musim ini. Firman Utina.
Park Jung-hwan. Budi Sudarsono. Sayang Masih lemah. sekali kita lihat bagaimana mestinya ini bola yang selalu menjadi makanan empuk buat seorang Budi. Peluang emas, asis yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana Budi dengan pelan seperti tidak terlalu menggunakan tenaga, hanya menendang begitu pelan. Hilanglah peluang emas yang dimiliki oleh Laskar Wongkito untuk menyamakan kedudukan, Bung Opan. Masih 1-0. Kedudukan sementara Deltras unggul atas Sriwijaya FC dan nyaris saja disamakan oleh Budi Sudarsono. Arif Suyono, pemain yang masuk menggantikan Octavianus Maniani. Danilo Fernando, sebuah chop. Ya! Masih gagal dimaksimalkan oleh Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana dengan mudahnya Marcio Souza melampaui dua pemain belakang, lebih cepat, lebih tepat melakukan heading. Sayang arahnya yang terlalu melenceng ke sebelah kanan gawang dari Mubarok. 3 menit tersisa babak pertama, kedudukan masih 1-0 bagi tim promosi Deltras Sidoarjo. Tim yang dahulu bernama Gelora Dewata, bermarkas di Bali. Marcio Souza. Khairul Masuda berpindah ke sisi sebelah kanan. Yang dituju adalah kapten kesebelasan FAS atau Ferry Aman Saragi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Firman Utina kali ini. Park Jung-hwan dituju. Terlalu mudah terbaca oleh Bejo Sugiantoro. Bola-bola atau umpan-umpan dari lini tengah Sriwijaya FC. Kembali menghasilkan Ya, kartu sebuah kuning kartu yang kuning ketiga. yang pantas menurut saya. Memang kita lihat bagaimana Gam melakukan gerakan yang bisa berbahaya bagi kaki dari pemain veteran Bejo Sugiantoro. Dan ini adalah merupakan kartu kuning yang ketiga. Kali ini jatuh terhadap kapten kesebelasan Sriwijaya, Kate Kayamba Gams. Park Jung-hwan yang dituju Kate Kayamba Gams. 3 pemain depan, kembali Arif Suyono. Ya, dan tampaknya keputusan dari wasit Najamuddin terhadap jatuhnya seorang Arif Suyono menunjuk titik putih, menghasilkan penalti bagi Sriwijaya FC. Sebuah keputusan yang sangat menguntungkan bagi Sriwijaya FC. Ya, memang terobosan-terobosan berbahaya seperti ini yang perlu banyak dilakukan. Kita lihat bagaimana memang, ya kita lihat ditabrak dari belakang, Bung Opan. Ya. Sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ini tidak layak penalti. Iya, kita nantikan mampukah Sriwijaya FC memaksimalkan tendangan penalti kali ini. Sekaligus menyamakan kedudukan 1 menit menjelang turun minum. Tampaknya akan dihadapi oleh Kate Kayamba Gams. Pemain yang musim lalu berhasil menciptakan 14 gol bagi Sriwijaya FC. Kita nantikan Kate Kayamba Gams. Ya, kita lihat ekspresi Kolev menunggu Gam. Kayamba Gams dan wow, gagal Kayamba Gams. Berhasil diblok dengan sempurna oleh penjaga gawang Yanuar Fernanda. Sebuah penempatan bola yang sangat lemah dari kapten kesebelasan Sriwijaya FC. Gagal menyamakan kedudukan Sriwijaya FC. Ya, luar biasa kita lihat memang bagaimana sebelum melakukan tendangan penalti. Kita lihat ada peluang kembali di sini. Namun kembali tidak ada pola. Ya, kita lihat Ponario. Budi Sudarsono, masih Budi. Berusaha melewati 2-3 pemain Budi Sudarsono. Kembali Cristiano Lopez. Masih Sriwijaya FC, Arif Suyono.
Pelanggaran kembali dilakukan terhadap Arief Suyono. Ya, kita Kali ini oleh kembali ke Sutikno. Gam tadi Ya. Bung Opan, bagaimana mestinya dia menenangkan dirinya karena 2 menit setelah dia dapat kartu kuning melakukan pelanggaran terhadap Bejo, dia mengambil penalti dengan kondisi ketenangan pikiran yang masih kacau. Dia mengambil penalti, kita lihat sayang sekali peluang emas dibuang begitu saja oleh Keith Gayamba Gam. Pada pertandingan lain, Persibo Bojonegoro tertinggal 1-0 oleh tamu mereka PSM Makassar. Ya, kita lihat bagaimana Yanuar mampu mengantisipasi bola, melakukan gerakan dengan timing yang tepat. Sangat disayangkan bagaimana kapten kesebelasan Keith Gayamba Gams gagal memaksimalkan tendangan penalti. Dan tampak Arief Suyono mendapatkan perawatan dari tim medis Sriwijaya FC. Ya, nyaris tidak percaya Ivan Venkov Kolev Ya, melihat peluang emas yang terbuang begitu saja. Dan kita lihat sia-sia perjuangan Arief Suyono menerobos masuk menghasilkan tendangan penalti. Dan sekarang dia mengalami cedera. masih mendapatkan perawatan Arief Suyono. Tendangan bebas bagi Sriwijaya, Firman Utina. Ke tiang jauh Firman Utina. Dan tampaknya wasit Najamuddin baru saja meniupkan peluit panjangnya pertanda bahwa ya, tampaknya belum berakhir, Bung. Hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Delta Sidoarjo. Serangan balik kembali The Lobster. Berbahaya, masuki daerah pertahanan Sriwijaya. Marcio Souza dan nyaris saja disambar oleh Cristiano Lopez. Ya, memang berbahaya seorang Cristiano Lopez. Bagaimana musim lalu kita lihat di Pelita Jaya, dia juga begitu energik. Kemanapun dia merangsek bola, dan ini harus diwaspadai oleh lini belakang Dan dari babak Sriwijaya. pertama Deltas unggul 1-0.